Oke, buat contoh nih. Misalkan ya, lu lagi ini di atas air terjun misalnya. Nah, ini air terjun. Nah, lu lihat dari atas air terjun, lu masuk nih ke bola baja. Nah, ke bola baja. Nah, lu dalam bola baja, nah, lu ngasih sedikit lubang nih misalnya. Nah, buat lu napas. Lalu terjun dari atas air terjun. Nah, ketika terjun, ini ketinggiannya berapa nih? Ini ketinggiannya 48 meter. Nah, terjun bebas nih. Nah, kenapa sih harus baja? Nah, soalnya kan ya, ini kita biar bisa ngilangin namanya hambatan udara. Nah, kan karena baja itu kan berat kan ya. Nah, si baja ini dia mengalahkan si gaya yang diberikan oleh udara, gaya friksinya. Oke, jadi kecepatan awalnya itu apa? Kecepatan awalnya. Dia V0 itu 0 kan ya. Dia kecepatan jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Oke, nah informasinya cuma ini doang. Ketinggian sama kecepatan awal. Nah, ditanya nih, berapa sih waktunya? Nah, waktunya untuk sampai ke dasar. Sampai ke dasar. Nah, buat dia nyampe ke sini, ke airnya. Berapa? Oke, kita hitung ya. Pertama nih, kita punya ini kan rumus apa? Yang 3, V sama dengan V0 plus T. Terus sama delta X sama dengan V0 T plus setengah T kuadrat. Terus kedua apa? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Oke. Nah, dari sini kita pakai yang mana nih? Jaraknya kita punya. Ini kalau pakai yang kedua jarak ada, kecepatan awal ada, A ada, T ada. Berarti bisa ya? Oke. Berarti yang kita pakai yang dua. Nah, berarti apa tuh? Delta X sama 48 kan ya? Nanti gue tulis rumusnya ulang. Nah, delta X sama dengan V0. Nah, V0 T. Ini delta Y ya. Kita ubah jadi delta Y. V0 T plus GT kuadrat. Nah, delta Y-nya berapa? Karena perpindahannya dari sini kita ngitungnya 0 nih. Di sini 0. Nah, ini ke bawah ini minus. Jadi delta Y-nya apa? Minus 48. Nah, V0 apa? 0 kan ya? 0 T. Nah, karena G-nya minus, berarti yang tanda plus ini jadi minus nih. Minus setengah 9,8 kali T kuadrat. Oke. Nah, berarti ini T-nya bisa kita pindah. Jadi T kuadrat itu sama dengan 48 dibagi 4,9. Oke, sama dengan plus minus 3,1 second. Nah, di sini ada plus minus nih. Bisa nggak kalau waktu itu minus? Nggak kan ya? Berarti kita ambil yang plus 3,1 second. Oke. Nah, terus nih misalnya yang ini berapa sih? Kan lu di dalam ini kan ya, lu bisa ngitung kan ya, detiknya 1, 2, 3, tapi lu nggak tahu nih jaraknya berapa nih soal ketutupan sama bola, walaupun lu ngasih celah dikit. Nah, lu hitung nih 1, 2, 3 detik. Nah, berapa sih jaraknya tiap 3 detik itu? Berarti Y-nya Y tiap 3 detik 3 second. Nah, pakai rumus yang tadi. Berarti apa? Delta Y sama dengan V0 T minus ya. Sekarang minus setengah GT kuadrat. Berarti delta Y sama dengan nih delta Y detik ke 1 nih. V0 kan 0 kan udah pasti 0, 0 T minus setengah G nya 9,8
Nah ini T nya nih, berarti 1 kuadrat. Berarti deltanya sama dengan apa? Minus 4,9. Berarti dia di 4,9 meter. Oke, berarti delta Y kedua. Delta Y kedua ini tetap 0 minus setengah 9,8 2 sama dengan, berarti kali 4 kan ya. Nah, tadi di sini dia kali 2 kali 1, sekarang kali 2 kan, karena pangkat 2 dia jadi kali 4. Berarti apa? Minus 19,6 meter. Oke, berarti delta Y ketiga ini tetap 0 9,83. Nah, berarti kali 9 minus 4,1 meter. Nah, kalau lu perhati ini kan dia kuadratik kan ya. Nah, tanggal 1 pangkatin 2 dulu, pangkat 2 jadi 4 terus 9, dia kuadratik. Nanti grafiknya sama kayak di gerak lurus atau gerak horizontal, dia naik gini. Ke bawah dia. Nah, si 0. Nah, ini minus 1, minus 2 terus ke bawah. Dia horizontal deh. Oke, berarti nih kalau kita plot posisi ya. Kalau kita plot posisi berarti misalkan nih posisi 0. Ini bolanya di 0. Kemudian ini detik ke 1 nih. Ini detik ke 1. Nah, bola di sini. Ini detik kedua agak jauh lagi. Ini detik ketiga lebih jauh. Nah, gitu. Nah, jadi pas detik ke 0 apa? Dia posisinya nih, posisi Y. Nah, posisinya di sini dia 0 kan ya? 0 meter. Kita ngitungnya dari puncak ini 0. Nah, kemudian nih di detik ke 1 dia minus 4. Minus 4,9 meter. Detik kedua minus 9,6 meter. Ini minus 44,1 meter. Dia jatuh terus. Oke. Sekarang berapa kecepatannya nih pas di permukaan air, pas dia jatuh kecepatannya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, jadi kecepatannya itu sama dengan ya V di permukaan. Nah, V di permukaan berarti kita pakai kan, misalnya kalau kita pakai V0 T plus AT. Nah, bisa nggak pakai ini? Nggak bisa kan ya, kita nggak tahu T nya berapa nih. Kita punya 3 rumus tadi. Nah, kita coba-coba dari ketiga rumus itu yang paling memungkinkan itu yang V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A. Nah, ini delta X nya delta Y. Nah, V ini V aja nih, ini V yang kita cari kan V akhir ya. Berarti V akhir itu sama dengan V0 kan 0 kan ya? 0 kuadrat ditambah 2. Nah, ini jadi minus. Nah, jadi minus 2 kali 9,8 dikali delta Y nya. Delta nya berapa? 48 kan total ya. Minus 48. Minus 48. Jadi V kuadrat sama dengan, ini ada minus coret. Bisa kan ya? Jadi plus kan ya? Oke. Jadi apa tuh? Hasilnya apa? Plus minus kan ya? V kuadrat sama dengan 940,8. Nah, berarti V itu sama dengan plus minus 30,67 meter per second. Nah, plus minus nih berarti kita ngambil yang mana? Yang negatif. Nah, 67 meter per second. Kenapa di sini negatif? Soalnya kan ke bawah kan arahnya, ke pusat bumi. Nah, 0 di sini nih minus. Oke. Nah, sekarang berapa kecepatan tiap detik? Nah, tadi kan udah kan ya. Nih yang gue kasih kanannya. Nanti kita ambil yang 1, 2, 3 aja. Kecepatan tiap detik. Nah, berarti pertama kita nyari ini V di 1 dulu. Kita pakai rumus
V sama dengan V0 min kan ya, min GT. Berarti V titik ke 1 berapa ya? V nya 0 kan ya, minus 9,8 kali 1. Nah ini V2 sama dengan 0 minus 9,8 kali 2. V3 sama dengan 0 minus 9,8 kali 3. Nah lihat nih di sini linear kan naiknya ya. Kalau di sini minus 9,8, di sini minus apa ya? 19 ya. 19,6. Di sini minus 29,4. Oke, jadi ini. Dia naiknya linear, berarti grafiknya lurus dia. Lurus ini, set. Ke bawah. Nah, ke bawah gini dia. Ini 0. Ini buat V-nya, ini buat detiknya. Oke, jadi kalau kita plot V-nya itu kan V awal 0 kan ya. Nah, dia belum punya kecepatan nih. Ini meter per second. Nah, kesatunya dia minus 9,8. Minus 9,6. Ini minus 29,4. Nah, jadi dia tuh ada kecepatan gara-gara ada sih kecepatan ini nih. Nah, kecepatan ini dia. Jadi disuplai kecepatan dari sini. Nambah 9,8, terus tambah lagi 9,8, tambah lagi 9,8. Oke, nah contoh kedua nih. Misalnya ada ini, lu tau nggak pitcher? Nah, ada pitcher misalnya melempar bola ini kan ya, bola baseball. Nah, ke atas sampai titik maksnya. Nah, kecepatan awalnya dia pakai tangan dia kan ya. V0 itu sama dengan 12 meter per second. Nah, berapa sih waktunya? Waktu buat nyampe titik maksimum, waktu buat sampai sini. Oke, berarti kita misalin T maksimum aja ya. T max, waktu buat nyampe puncak. Nah, informasinya kan apa? Kalau di puncak dia kecepatan 0 kan ya. Oke, berarti V maxnya sama dengan 0. Berarti kita bisa pakai rumus V sama dengan V0. Nah, minus ya, minus GT. V maxnya itu 0, kecepatan awalnya itu 12. Nah, kan tadi 0 kan ya, karena dia jatuh bebas. Kalau sekarang dari bawah nih, berarti dia punya kecepatan minus 9,8 kali apa? T. Nah, berarti bisa kita pindah ke sini. T 9,8 sama dengan 12. Dipindah ruas, berarti T sama dengan 12 bagi 9,8 sama dengan apa? 1,224 ya, 224. Kita bulatin jadi 1,2 second. Oke. Nah, oke, yang sekarang ambil berapa tinggi maksimumnya. Nah, dari sini nih, dari sini sampai dari maksimum sampai ke tangannya berapa tuh? Y-nya, Y max. Berarti YM itu berapa ya? Kita bisa pakai apa? Kalau pakai yang ini rumus yang tadi nih. Nah, nggak ada Y-nya kan ya? Nah, kita pakai rumus yang Y. Nih, gua pakai yang ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A. Nah, ini ada delta Y-nya kan ya? Nah, V0, V kuadratnya berapa ya? Dia 0 kan ya? Dia di puncak, dia diem. Nah, V0 kita pakai yang V awal 12 kuadrat ditambah 2G, G-nya 9,8. Nah, sini kita pakai minus nih. Minus, berarti ketemu delta Y-nya. Berarti Y sama dengan, kita bisa ini pindahin. Jadi 0 minus 12 kan ya. 12 kuadrat dibagi 2. Minus 9,8.
sama dengan 7,3 meter. Oke, itu dapat kita nih tinggi maksimumnya. Nah sekarang nih misalkan berapa sih, nah baru berapa waktunya untuk nyampe 5 meter. Nah kan kita dapat tadi ya, ini tinggi maksimumnya itu 7,3, berarti 5 meter itu apa, dia di bawah kan ya, di bawah sini nih, di bawah si 7 ini dia 5, nah ini 7,3. Nah berapa waktunya buat nyampe 5 meter? Oke, berarti T waktu untuk 5 meter. Nah waktu untuk 5 meter kita pakai apa, rumus Y kan ya, Y delta Y atau sama dengan Y akhir min Y0 sama dengan V0 T minus setengah GT kuadrat. Nah berarti deltanya berapa, deltanya 5 kan ya, nah 5, V0 nya berapa, V0 12 T minus setengah G nya 9,8 T kuadrat. Nah berarti 5 sama dengan 12T minus 4,9 ya, 4,9 T kuadrat. Nah si 4,9 kita pindah ruas dari ke kiri, ini juga ke kiri nih, kita kiri semua. Kita buat persamaan kuadrat kan, soalnya ada T doang sama T kuadrat kan ya. Nah berarti ini persamaan kuadrat. Nah berarti jadinya 4,9 T kuadrat minus 12 T plus 5 kan ya, sama 0. Nah ini nyelesainnya gimana nih? Oke, berarti kita pakai rumus yang namanya rumus AB, ini rumus kecap ABC, itu minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah ini nih 2A. Nah ini rumus kuadrat, rumus ABC. Oke, berarti kita bisa masukin minus B. B nya itu apa, minus kan ya, berarti minus ketemu minus plus berarti 12. Ini gue tulisnya minus 12 plus minus akar minus 12 kuadrat minus 4, A nya berapa nya, A nya ini 4,9, C nya 5 per 2A, 2A nya 4,9. Nah kita hitung pisah nih, kan ada plus minus ya, kita hitung ini dibagi ini dulu, plus minus ini akar dibagi ini. Oke, minus 12 dibagi ini berapa nih, berarti sama dengan 1,22 ya, kan ini minus ketemu minus, minus ketemu minus kan bisa diajar ya, berarti ini sama dengan 1,22. Oke, plus minus, nah ini nih dibagi ini, jadi sama dengan 0,69. Nah berarti ini ada 2 nih T nya nih, T nya 2, T harus sama dengan 1,91 second. T keduanya berapa ya, 0,53 second. Nah ada 2 nih, masuk akal ya, ada 2. Kenapa? Jadi saat kan boleh di bawah nih, pas nyampe 5 meter. Nah kondisi pertama kesini kan ya, nyampe 5 meter, dia ngelewatin 5 meter, pas balik dia kena lagi nih di sini. Nah jadi 2 kali. Nah ini yang pertama nih, yang 0,5 pertama, yang kedua. Oke, sip.